Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab pertama, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastumfirtum fangfiru. Dan jika kalian diminta untuk berangkat berjihad, untuk pergi berjihad, fangfiru, maka pergilah kalian berjihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Tentang istilah hijrah sudah kita singgung di kesempatan sebelumnya, bahwa hijrah itu adalah meninggalkan darul kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam karena khawatir fitnah. Tapi secara umum kalau kita bisa sampaikan di sini bahwa hijrah itu ada dua, ada yang hissiyah atau madiyah, ada yang sifatnya maknawiyah. Yang hissiyah itu adalah seperti pengertian yang tadi disebutkan, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maksudnya dari darul kufur ila daril Islam, karena khawatir fitnah tadi, karena tidak bisa menjalankan agama, tidak bisa menegakkan syariat, ya, maka kemudian dia pindah ke darul Islam, ke negeri yang dia bisa melaksanakan Islam. Itu hijrah secara hissiyah, secara madiyah. Dan tentu itu dilakukan dengan birruh wal jasad. Birruh wal jasad. Dan pada makna hadis ini tentu yang dimaksud adalah pindah dari Mekah ke Madinah. Ada juga hijrah secara maknawiyah. Hijrah secara maknawiyah. Yang dimaksud hijrah secara maknawiyah adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang, meninggalkan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut muhajir, jadi hijrah itu perbuatannya, muhajir orangnya. Muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Atau juga termasuk dalam kategori hijrah adalah komitmen ibadah di zaman fitnah. Ya, di zaman fitnah, di akhir zaman, ya.
banyak terjadi peperangan, pembunuhan, maka komitmen ibadah di masa seperti itu adalah nilainya seperti hijrah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan al ibadatu fil harji ya ka hijratin alaiya. Ya, komitmen ibadah di masa harj itu fitnah akhir zaman ya, termasuk di antara adalah banyak terjadi pembunuhan, peperangan, maka nilainya adalah seperti hijrah kepadaku. Inilah makna hijrah secara maknawiyah, dan tentu yang dimaksud dalam hadis tadi itu lebih khususnya adalah hijrah secara madiyah atau hisyah, artinya pindah secara fisik ya, ruh dan fisik pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain karena khaufal fitnah tadi, dan khususnya adalah dari Mekah ke Madinah. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih keutamaan hijrah? Apa fadilahnya? Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis, kita akan dapati begitu banyak keutamaan bagi orang yang hijrah fi sabilillah. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Ya, jadi kalau bukan karena hijrah, saya ingin jadi orang ansor. Jadi ini seakan memberikan makna kepada kita bahwa Nabi itu berharap jadi orang ansor ya, kalau seandainya bukan karena hijrah. Ya, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Kalau bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang ansor. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang hijrah di jalan Allah ya, dia sudah mendapatkan pahala penuh, pahala full ya. Betapapun secara fisik dia belum sampai ke tujuan yang dituju ya, dia sudah mendapatkan pahalanya. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki dari Khuza'ah ya, dia sedang sakit tapi dia ingin hijrah, dan dia memerintahkan keluarganya untuk menandunya. Jadi ditandu ya, keluarganya diminta untuk menggotongnya. Akhirnya oleh keluarga dituruti keinginan tersebut. Baru berjalan beberapa kilo, baru sampai di sekitar Tan'im ya. Kalau orang yang sudah haji atau umroh, dia tahu Tan'im ya, nggak jauh dari Mekah. Baru sampai di Tan'im dia meninggal. Dan kemudian turunlah ayat ya yang berbunyi wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian datang ajal menjemput, maka pahalanya sudah tetap baginya di sisi Allah. Jadi walaupun baru sampai Tan'im, dia sudah dapat pahala hijrah. Nah, ini tentu juga bisa ditarik dalam amal-amal soleh yang lainnya ya. Orang yang sudah berniat melakukan amal soleh, dia bahkan sudah memulai amal soleh tersebut tapi belum selesai, belum sampai tujuan ya, belum kelar tapi sudah keburu meninggal, maka dia sudah dapat pahala sempurna. Kemudian hijrah itu adalah juga dapat menghapus dosa-dosa orang tersebut sebelum hijrah. Jadi ada sekian amalan yang amalan tersebut dapat menghapus dosa-dosa yang dia lakukan sebelum amalan tersebut ya. Di antaranya ya masuk Islam, ya orang kafir yang masuk Islam ya, itu dosa-dosa sebelum Islam terhapus semua. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang yang baru masuk Islam ya, dosa-dosanya hapus semua. Termasuk di antara adalah hijrah ya. Rasulullah pernah mengatakan annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, bahwa hijrah itu adalah dapat ya menghancurkan dosa-dosa ya, dapat menghapus dosa-dosa sebelum hijrah. Nah, termasuk ibadah haji ya. Kemudian hijrah adalah afdalul iman. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iman, beliau jelaskan iman itu apa. Terus kemudian ada yang bertanya, fa'ayul iman afdal. Iman yang afdal itu seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan perkataan al-hijrah, bahwa iman yang afdal ya, seutama-utamanya iman itu adalah
hijrah fi sabilillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Begitu pula Rasulullah pernah ya memerintahkan kepada umatnya 5 hal ya. Dan di antara 5 itu adalah termasuk di antara adalah hijrah ya. Ya 5 hal itu yaitu mendengar, taat ya kepada waliul amr, kemudian juga komitmen dengan jamaah, kemudian hijrah dan jihad fi sabilillah. Jadi di antara 5 hal penting tersebut adalah hijrah. Kemudian dalam soal jamaah, dalam soal menjadi imam sholat jamaah, tentu menjadi imam sholat berjamaah adalah suatu keutamaan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang kriteria, tidak sembarangan orang bisa jadi imam ya. Ada prioritasnya. Siapa yang diprioritaskan? Ya tentu yang diprioritaskan adalah orang yang bacaannya paling baik, hafalannya banyak, bacaannya paling baik ya dari sisi tajwidnya. Kalau dari segi itu sama, maka dari sisi sunnahnya. Kalau dari sisi bacaan, dari sisi sunnah, maka di antara nanti kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang pernah hijrah. Jadi orang yang pernah hijrah termasuk masuk dalam kriteria yang diprioritaskan untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Begitu pula hijrah adalah merupakan amalan yang tidak ada bandingannya ya. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang dia ingin istiqomah di atas amalan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan alaika bil hijrah ya. Fa innahu la mathilalaha. Hendaknya engkau hijrah karena sesungguhnya hijrah itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan bahwa ya, dan biasa Rasulullah SAW itu kadang kalau pengen menjelaskan sesuatu itu diawali dengan nada pertanyaan ya. Ini sebenarnya untuk memancing perhatian ya. Jadi Rasulullah bertanya, ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannah min ummati? Tahu nggak kalian? Tahu nggak kamu di antara umatku rombongan mana yang akan masuk surga lebih dahulu? Sahabat ditanya itu rata-rata kalau ada pertanyaan sahabat menjawab dengan Allah wa Rasulullah a'lam. Ini bagian daripada adab sahabat ya, kepada Rasulullah SAW, tidak ingin mendahului. Nah, begitu Rasulullah bertanya, sahabat menjawab seperti itu, Rasulullah menjelaskan ya bahwa orang yang dimaksud adalah al-muhajirun, yaitu orang-orang yang hijrah. Nah, setelah orang-orang yang hijrah masuk ya, baru 40 tahun kemudian gelombang berikutnya. Subhanallah ya. Jadi mereka orang-orang hijrah fisabilillah masuk lebih dahulu, baru kemudian 40 tahun kemudian baru gelombang berikutnya. Nah, ini tentu satu keutamaan. Dan Rasulullah dalam hadis tadi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Nah, ini tentu yang dimaksud adalah tidak ada hijrah bagi penduduk Mekah ya, kaum muslimin yang tinggal di Mekah, tidak ada lagi hijrah ke Madinah sesudah Fathu Mekah, sesudah penaklukan kota Mekah. Kita tahu bahwa sejak Nabi SAW ya mendapatkan amanah menyampaikan risalah ya, beliau dimusuhi dan sampai akhirnya beliau harus meninggalkan ya kota yang sangat dicintainya, meninggalkan tanah kelahirannya menuju Mekah selama sekian tahun. 8 tahun kemudian terjadi Fathu Mekah ya, penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah yang sebenarnya dipicu oleh orang-orang Quraisy ya. Jadi antara kaum muslimin dengan orang Quraisy, orang kafir Quraisy ada perjanjian dan oleh orang Quraisy dilanggar. Yang ini menyebabkan Rasulullah SAW ya mengerahkan pasukan ya, jumlahnya cukup banyak yaitu 10.000. Berangkat dari Madinah ya dalam sirah disebutkan di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ya. Sampai di Mekah nyaris tidak ada perlawanan karena mereka tidak sanggup ya, tidak sanggup. Sehingga Rasulullah SAW ya akhirnya bisa masuk Mekah, bahkan bisa masuk ke Masjidil Haram, beliau bisa tawaf dan kemudian menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah ya. Jumlahnya cukup banyak, 360-an. Oleh Rasulullah dirobohkan
Sambil merobohkan itu Rasulullah mengucapkan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ya. Jadi ketika datang kebenaran maka lenyaplah kebatilan, dan memang kebatilan akan lenyap, akan sirna. Ketika datang kebenaran maka kebatilan tidak akan bisa bangkit kembali, ya, tidak akan bisa melawan. Ya, bahkan kemudian Rasulullah sempat juga sholat di dalam Ka'bah, ya, di Ka'bah. Dan setelah itu menyampaikan khutbahnya kepada orang-orang Quraisy. Yang diantara khutbahnya adalah beliau menyampaikan apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Tidak ada hukuman bagi kalian hari ini. Ya, semua dimaafkan, ya, kecuali orang-orang yang memang oleh Rasulullah ditetapkan untuk dihukum, ya. Tapi secara umum mereka dimaafkan. Ya, Bilal pun bisa diperintahkan untuk azan di atas Ka'bah, dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah melaksanakan apa yang oleh para ulama disebut dengan sholatul fatah, ya. Sholat yang dilakukan karena mendapatkan kemenangan. Beliau lakukan 8 rakaat. Kebetulan dilakukan di waktu duha, dan beliau lakukan itu di rumah Ummu Hani. Dan Rasulullah SAW tinggal di Mekah, ya, dalam satu riwayat itu disebutkan sekitar 19 hari. Ya. Ada berapa riwayat, tapi di antara adalah menyebutkan 19 hari. Ya. Kenapa beliau tinggal sampai sedemikian lama? Ya, dalam rangka membina masyarakat yang tadinya masih kufur, belum tahu ajaran Islam, diajarkan Islam bagaimana, ya. Termasuk Rasulullah SAW mengirim utusan-utusan ke daerah-daerah sekitar, ya, untuk mengajak mereka kepada Islam. Termasuk juga melanjutkan pemusnahan patung-patung. Ada patung Uzza, ada Suwa, ada Manat, dan seterusnya dimusnahkan semua. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sempat orang-orang Ansar ini khawatir, jangan-jangan Rasulullah nggak balik lagi. Tidak balik lagi ke Madinah. Tapi tentu kekhawatiran itu tidak menjadi fakta, ya. Akhirnya Rasulullah kembali lagi ke Madinah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, begitu Fathu Mekah terjadi, maka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, ya. Dan itulah yang kemudian diceritakan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan. Al-Fath di situ maksudnya adalah Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat An-Nas. An-Nas ini maknanya manusia, ya. Secara lafadz umum, tapi maksudnya adalah orang Arab. Engkau melihat orang-orang Arab, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, ke dalam Islam, afwaja, dengan berbondong-bondong, ya. Jadi mereka masuk dengan berbondong-bondong, ya, tanpa kital, tanpa peperangan. Karena memang menurut Ibnu Katsir, masyarakat Arab saat itu sebenarnya sudah menunggu-nunggu terjadinya Fathu Mekah. Bahkan mereka mengatakan kalau Muhammad nantinya berhasil mengalahkan kaumnya, berarti dia betul-betul nabi, ya. Jadi mereka menunggu. Begitu Fathu Mekah terjadi, mereka langsung, ya, percaya bahwa Rasulullah atau Muhammad adalah Rasulullah, beliau adalah nabi, dan kemudian mereka berbondong-bondong. Bukan 1-2 orang masuk Islam, tapi, ya, berbondong-bondong, banyak, langsung banyak. Sehingga tidak lama, ya, sekitar 2 tahun saja akhirnya Jazirah Arab sudah menjadi Islam. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Muhammad, fasabbih, maka bertasbihlah engkau Muhammad, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, ya, dengan memuji Tuhanmu atas nikmat ini, atas nikmat yang besar ini, nikmat Fathu Mekah, nikmat orang-orang masuk Islam, nikmat di mana tadinya Mekah dikuasai oleh orang kafir, kemudian sekarang, ya, di tangan kaum muslimin. Ini adalah nikmat yang besar. Oleh karena itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan juga beristighfarlah, mohon ampunlah kamu kepada Allah
ya, untuk dirimu dan juga untuk umatmu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu adalah tawwaba, maha menerima taubat. Jamaah sekalian rahimakumullah, surat An-Nasr ini juga disebut dengan surat At-Taudi, ya, surat perpisahan, ya. Karena ketika turun ayat atau turun surat An-Nasr ini, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ma'arahu illa khudura ajali. Saya tidak melihat kecuali dekatnya ajalku. Ya, jadi ini menjadi isyarat bahwa ajalnya Rasulullah sudah dekat. Dan itulah yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan tafsirnya, ya, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya, tentang makna surat An-Nasr, ya. Ketika para sahabat yang lainnya, para senior ditanya tentang surat An-Nasr, ya dijawab sesuai dengan zahir kalimatnya tadi. Ketika datang pertolongan Allah, ketika datang kemenangan, maka dan kemudian melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan muji Tuhanmu, istighfarlah. Itu jawaban secara umum. Ada juga yang ditanya nggak menjawab. Tapi ketika Umar bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas tentang makna surat An-Nasr, tentang tafsir surat An-Nasr, Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu pun juga baru diketahui Umar dari Ibnu Abbas. Makanya Umar sangat hormat, ya, sangat takzim dengan Ibnu Abbas betapapun usianya masih muda, karena ya kedalaman ilmunya. Ya, jadi begitu Fathu Mekah terjadi, ya, maka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, dan karena itu Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah, bersyukur pada Allah, beristighfar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah sesudah Fathu Mekah. Ya. Jadi pintu mendapatkan kebaikan melalui jalan hijrah, ya, bagi penduduk Mekah melalui jalan hijrah ke Madinah sekarang sudah tutup, ya. Yang ada apa? Yang ada adalah jihadun waniyah. Yang ada adalah kesempatan untuk ikut jihad, untuk keluar dari Mekah untuk ikut jihad, termasuk juga niat beramal soleh, ya, niat yang baik, niat yang baik. Jadi Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah, ya. Walakin jihadun waniyah. Walakin jihadun waniyah. Tapi yang ada adalah jihad, ya, dan niat yang baik, niat untuk beramal soleh. Wa idastumfirtum, dan apabila kalian diminta, ditetapkan untuk berangkat berperang, berjihad, maka fangfiru, berangkatlah kalian untuk berjihad. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya? Di antaranya adalah seperti tadi disampaikan bahwa setelah Mekah menjadi Darul Islam, menjadi wilayah Islam, maka tidak lagi ada syariat bagi penduduk Mekah, bagi kaum muslimin Mekah untuk pindah hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena kalau dulu, ya, disyariatkan karena Mekah adalah Darul Kufur, wilayah yang dikuasai oleh orang kafir. Kaum muslimin tidak bisa menjalankan agama di sana, maka disyariatkan untuk hijrah ke Madinah sebagai Darul Islam. Nah, sekarang setelah Fathu Mekah, Mekah sudah menjadi Darul Islam. Ya, Mekah sudah menjadi Darul Islam. Madinah Darul Islam, Mekah juga demikian. Maka tidak ada keutamaan lagi pindah dari Mekah ke Madinah. Ya. Itu artinya bahwa ketika suatu negara sudah menjadi wilayah Islam atau kondusif untuk menjalankan Islam, ya, sholat jamaah tidak dilarang, ya, azan tidak dilarang, sholat id atau syiar-syiar Islam tidak dilarang, maka tidak ada keharusan untuk pindah dari negeri tersebut. Tidak ada keharusan untuk pindah dari atau hijrah dari negeri tersebut. Seperti halnya kita di negeri kita ini, ya, secara umum, ya,
kita bisa menjalankan agama, pengajian boleh, ya, sholat jamaah dalam kondisi normal boleh ya. Kita tidak bicara sekarang di masa corona ini, tapi secara umum dalam kondisi normal jamaah boleh, jumatan boleh, sholat id boleh, ya, azan boleh, sholat id boleh ya. Maka artinya Islam bisa dijalankan, maka tidak ada keharusan, ya, tidak perlu bagi kaum muslimin untuk pindah meninggalkan negeri tersebut atau negeri ini. Nah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sisi yang lain kata-kata la hijrata ba'dal fathi ini juga merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira, ya, bahwa Mekah insya Allah akan tetap menjadi Darul Islam. Karena Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Ini kata para ulama begitu. Jadi ini menjadi isyarat bahwa Mekah akan, ya, selamanya menjadi wilayah Islam. Karena Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Nah, adapun kaitannya dengan hijrah, ya. Adapun kaum muslimin yang berada di wilayah, ya, Darul Kufur, di mana dia tidak bisa menjalankan agama, tidak mendapatkan kebebasan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, terancam jiwanya, ya, maka kewajiban hijrah tetap berlaku bagi dia. Karena memang hakikatnya hijrah itu secara umum masih berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat bagi orang-orang yang, ya, mengalami kondisi sebagaimana kondisi para sahabat saat masih di Mekah sebelum jadi Darul Islam. Jadi masih berlaku kewajiban untuk hijrah kalau memang segalanya memungkinkan, ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'at taubah. Tidak terputus syariat hijrah itu sampai terputus pintu taubat. Wala tangqati'ut taubah, dan tidak terputus, ya, syariat taubat hatta tahrujas syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi artinya bahwa syariat hijrah bagi yang memang mengalami situasi serupa dengan sahabat sebelum Fathu Mekah itu masih berlaku sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, hadis yang tadi kita baca juga, ya, memotivasi kita untuk selalu, ya, memiliki niat yang baik, niat untuk berbuat baik. Karena dengan orang itu memiliki niat yang baik, dia sudah mendapatkan pahala, ya. Apalagi niat yang baik itu bisa direalisasikan, bisa diwujudkan lebih besar lagi. Nanti ada penjelasan lagi di hadis berikutnya. Nah, termasuk niat yang baik itu adalah niat untuk jihad fisabilillah, ya. Jadi memang kita harus memiliki azam, ya, harus terbetik dalam diri kita untuk niat jihad fisabilillah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Betapapun di wilayah kita dalam kondisi saat ini aman, tapi niat itu harus ada, harus tetap dimunculkan, ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bighazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang belum pernah berperang, maksudnya berjihad di jalan Allah, dan belum pernah ada terbetik dalam dirinya untuk berjihad fisabilillah, maka kalau mati dalam, ya, cabang kemunafikan. Ini tentu sesuatu yang besar, ya. Oleh karena itu kita alhamdulillah tinggal di negeri aman dan harus kita jaga keamanan, dan situasi yang seperti ini harus dijaga. Jangan sampai diprovokasi untuk terjerumus pada adanya kekacauan, ya. Dan yang jelas dalam kondisi aman tetap bagi seorang muslim memiliki azam dan niat untuk berjihad. Sebab kalau tidak maka kalau dia meninggal dalam cabang kemunafikan, ya, dalam cabang kemunafikan. Karena hanya orang munafik yang jihad nggak ikut, niat aja nggak punya, ya. Jangankan berangkat secara fisik, secara batin nggak ada niat untuk berjihad. Itu hanya orang munafik. Bagi orang Islam, bagi orang yang betul-betul beriman, kalau secara fisik terhalang dari kebaikan, sekurang-kurangnya punya niat, ya. Dan niat itu bukan hanya dalam hal jihad, ya, tapi dalam amal-amal soleh yang lainnya. Kita harus selalu punya niat di dalam beramal soleh. Sehingga betapapun, ya, suatu saat kita terhalang dari
melakukan amal soleh, niat itu tetap ada, dan itu menjadi salah satu bukti keimanannya. Jadi bukan hanya niat dalam jihad saya, tapi dalam amal-amal soleh yang lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal jihad itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada sebagian kaum muslim yang melakukan, maka gugur bagi sebagian yang lain. Jadi hukum asalnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi pada suatu ketika jihad itu bisa menjadi fardu ain. Bisa menjadi fardu ain. Kapan? Di antaranya adalah manakala seseorang itu sudah ditetapkan oleh waliul amr untuk berangkat. Sudah ditetapkan. Ya. Seperti dalam hadis tadi itu, wa idastum firtum famfiru. Jika kalian diminta oleh waliul amr untuk berangkat, maka berangkatlah berperang, berangkatlah berjihad. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh pemimpin, maka bagi orang tersebut tidak ada pilihan kecuali berangkat. Itu menjadi fardu ain. Atau yang kedua, fardu ain itu manakala ya negeri kita sudah dikepung musuh, dijajah oleh musuh, maka bagi penduduk wilayah tersebut wajib berjihad, dan hukumnya adalah fardu ain. Atau bisa menjadi fardu ain manakala seseorang itu berada sudah berada di medan jihad, ya, sudah berada di tengah kancah peperangan, tentu antara muslimin dan kafirin, ya. Jihadnya memang jihad syar'i. Maka ketika orang sudah berada di medan perang itu, tidak boleh dia melarikan diri. Lari dari medan perang adalah termasuk bagian daripada dosa, ya. Kemudian di antara situasi yang menyebabkan jihad itu menjadi fardu ain adalah manakala dalam satu jihad yang syar'i, ya, ada satu senjata yang tidak ada yang bisa mengoperasikan, padahal senjata itu diperlukan oleh kaum muslimin dalam jihad tersebut. Hanya ada satu yang bisa melakukannya, maka bagi orang yang bisa tersebut hukumnya adalah fardu ain, dia harus ikut. Inilah saat-saat atau situasi di mana jihad itu fardu ain. Selebihnya secara umum hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa hal yang bisa disampaikan dalam kaitan penjelasan hadis yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab pertama, ya, yaitu babul ikhlas wa ikhdarin niyah, ya, fi jam'il af'ali wal aqwal al barizah wal khafiyah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan dengan membaca hadis-hadis berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.